Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan judul presentasi kami yaitu Pendekatan Pembelajaran Konstekstual, Open-ended, Deduktif, Induktif, yang beranggotakan Dede Setioko, Dira Nafisa, dan Istiqomah. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran konstekstual. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran konstekstual. Kata konstekstual berasal dari kata konteks, yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, berarti konstekstual bisa diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks, sehingga contextual teaching and learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Pembelajaran konstekstual atau yang juga biasa dikenal dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata, sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran konstekstual itu sendiri adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua yaitu konsep dasar pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada 3 konsep dasar pembelajaran konstekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran konstekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya adalah proses belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar tidak hanya mengharapkan siswa menerima pelajaran, tetapi juga proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Konsep yang kedua yaitu pembelajaran konstekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Nah, hal ini itu sangat penting karena dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, maka materi itu tidak hanya bermakna secara fungsional, melainkan juga tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Konsep yang ketiga yaitu pembelajaran konstekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya siswa tidak hanya diharapkan dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran tidak ditumpuk otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu asas-asas pendekatan pembelajaran konstekstual. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu inquiry. Inquiry berarti proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam pembelajaran konstekstual, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, melainkan memancing agar siswa dapat menemukan sendiri. Karena itu, peran bertanya sangat penting, sebab melalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. F. Goski dalam Suyono menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak
ditopang banyak oleh komunikasi orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Misalnya guru PAI yang memperagakan gerakan sholat, guru olahraga memperagakan gerakan senam, dan guru kesenian yang memperagakan gerakan tari. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dan dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Yang terakhir yaitu penilaian nyata atau authentic assessment. Proses pembelajaran konvensional yang sering dilakukan guru pada saat ini biasanya ditekankan kepada perkembangan aspek intelektual, sehingga alat evaluasi yang digunakan terbatas pada perkembangan aspek intelektual, terbatas pada penggunaan tes. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pendekatan pembelajaran konstektual. Untuk kelebihannya yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aluran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tetapi tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya nomor 2 ada pendekatan pembelajaran open-ended. Pengertian pendekatan pembelajaran open-ended. Pembelajaran terbuka atau yang sering dikenal dengan istilah open-ended learning merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Secara umum, pendekatan pembelajaran open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa, sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Nah, sebagai contoh soal matematika, misalnya guru mempunyai satu contoh soal. Nah, dalam soal tersebut ada berbagai cara untuk mencari jawaban yang benar. Nah, caranya berbeda-beda. Nah, siswa bebas menggunakan cara yang mana saja, asalkan caranya benar. Selanjutnya, karakteristik pendekatan pembelajaran open-ended. Yang pertama, kegiatan belajar siswa harus terbuka. Dan yang kedua, kegiatan matematika adalah keragaman berpikir. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika
merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada tujuan pendekatan pembelajaran open-ended. Tujuannya yaitu membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas dan pola pikir matematis melalui kegiatan problem solving atau pemecahan masalah secara kesinambungan atau simultan. Kreativitas dan pola pikir matematis ini harus dikembangkan dengan memperhatikan kemampuan berpikir setiap siswa. Aktivitas pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk mengemukakan ide-ide atau gagasannya secara bebas akan mengacu peningkatan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Nah, maksudnya yaitu dengan adanya kegiatan open-ended ini, siswa akan lebih bebas mengemukakan ide-idenya atau gagasannya, sehingga akan memacu peningkatan kemampuan berpikir yang lebih tinggi jika dikasih soal yang lebih sulit sama guru. Jadi mereka sudah terbiasa untuk mengemukakan ide-ide atau gagasannya, baik soal yang mudah ataupun soal yang sulit. Untuk langkah-langkah pendekatan pembelajaran open-ended yaitu yang pertama, menghadapkan siswa pada masalah atau problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Nah, siswa untuk memberi keberanian kepada siswa terhadap masalah terbuka, terhadap masalah yang akan dialaminya sampai siswa tersebut menemukan solusinya. Yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jadwal yang beragam. Jadi siswa itu tidak mengandalkan temannya untuk mencari solusi tersebut. Mereka harus benar-benar mengandalkan diri mereka sendiri agar solusi yang tepat atau yang dicapainya menemukan solusi yang terbaik. Nah, yang kelima, siswa meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Nah, setelah selesai, sebagai guru meminta siswa untuk menyajikan hasil kerjanya. Setelah itu nanti guru mengecek siswa hasil kerjanya baik atau tidaknya. Nah, kelebihan dan kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama, kelebihan. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Lebih berikut serta dalam pembelajarannya dan sering mengemukakan idenya mereka sendiri, lebih pede. Nah, yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Nah, jika siswa
yang memiliki kemampuan rendah, mereka akan lebih merespon bagaimana sih letak salahnya. Nah, apa sih yang harus dibenarkan atau diperhatikan, seperti itu. Nah, nomor 4, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Nah, siswa memberikan bukti hasil pengerjaannya, bukti atau penjelasan. Setelah dibuktikan, mereka juga harus menjelaskan di depan siswa yang lain. Nah, yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Untuk kelemahannya, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa, bahkan pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Banyak siswa yang kesulitan merespon permasalahan yang diberikan. Nah, yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Tidak jarang juga siswa yang memiliki kemampuan tinggi banyak yang tidak pede dengan jawaban mereka yang diberikan mereka sendiri. Nah, mungkin itu saja pendekatan pembelajaran. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran deduktif-induktif. Ya, pengertian belajar deduktif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, kemudian menemukan yang khusus dari hal-hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis. Pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat bagi strategi pembelajaran induktif. Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Pembelajaran deduktif disebut pula pembelajaran langsung atau direct instruction. Ya, paragraf deduktif. Selanjutnya itu pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari. Dan juga selanjutnya guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang diberikan. Biasanya pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen, diskusi, dan juga demonstrasi. Pembelajaran induktif dinamakan juga strategi pembelajaran dari khusus ke umum, atau lawan dari deduktif ya, deduktif berarti umum ke khusus. Selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan pembelajaran deduktif induktif. Yang pertama itu ciri-ciri pembelajaran induktif, yaitu menekankan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif atau sikap, berstruktur rendah, penggunaan waktu yang kurang efisien, dan juga memberi kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Dikarenakan tadi induktif adalah khusus ke umum, jadi lebih menekankan ke keterampilan. Yang kedua adalah pembelajaran deduktif, yaitu berorientasi pada siswa dan materi, berstruktur tinggi, penggunaan waktu yang lebih efisien, kurang memberi kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu, karena dari umum ke khusus sehingga harus ada terstruktur yang tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pendekatan pembelajaran induktif.
Masing-masing pendekatan pembelajaran juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Pertama, kita masuk ke pembelajaran induktif terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep, sehingga akan diingat dengan lebih baik lagi. Kedua, murid memahami sifat dan atau rumus melalui contoh, sehingga tidak terjadi keraguan mengenai pengertian dan juga dapat segera dianalisis masalah sejak awal. Nomor 3 yaitu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu, kadang-kadang hanya sebagian siswa yang terlibat secara aktif. Karena kan lebih ke keterampilan. Sifat dan rumus yang diperoleh masih memerlukan latihan atau aplikasi untuk memahaminya. Jadi tidak secara instan ya. Selanjutnya, secara matematik atau formal, sifat atau rumus diperoleh dengan pendekatan induktif masih belum menjamin kelangsungan umum. Ya, langsung ke pembelajaran induktif, kelebihan dan kelemahannya itu kelebihannya tidak membutuhkan banyak waktu. Sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Kelemahannya yaitu siswa sering mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan siswa baru saja memahami konsep setelah disajikan berbagai contoh. Jadi terbalik ya, bukan konsep dulu terus contoh, tapi contoh dulu baru konsep. Nomor 2, siswa sulit memahami pembelajaran matematika yang diberikan karena siswa menerima konsep matematika yang langsung diberikan oleh guru, sehingga tanpa diberikan contoh jadi langsung pemberian konsep. Siswa bosan dengan pendekatan deduktif karena langsung menerima konsep, bukan menemukan sendiri, sehingga konsep tidak diingat dengan baik. Ya, terima kasih. Any question? Silakan bertanya. Terima kasih banyak.